Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesi terakhir ya. Pertanyaan tentang mengapa kita diciptakan. Jadi persoalannya kan di kita ya. Kalau kita masih membicarakan Tuhan dalam artian sesuatu yang terpisah dengan kita, itu menjadi berbahaya, karena nanti diri kita dengan kecenderungan yang menggila itu harus butuh bimbingan. Maka sebagaimana kata Faisal kemarin misalnya, apakah kita akan menjadi Tuhan? Pernyataan itu kan satu tidak logis, dalam artian kalau kita menjadi Tuhan berarti disebut dengan kontradiksi kan. Manusia menjadi Tuhan itu kan berarti kontradiksi, berarti manusia pada saat bersamaan Tuhan, ini disebut dengan kontradiksi. Maka kalau masih tapi itu sebuah kegelisahan ya, penting. Jadi bukan permasalahan kalau kita mau menjadi Tuhan, maka kalau kita semua jadi Tuhan, terus siapa yang jadi hamba? Kalau kita semua jadi Tuhan, ya kita 20 orang ini dikelas jadi Tuhan, terus siapa jadi hamba? Kalau semua itu 260 juta orang jadi Tuhan, terus siapa yang Tuhan sebenarnya? Berarti kalau semua jadi Tuhan, maka sebenarnya tidak ada Tuhan. Kalau ada orang mengatakan saya mau jadi Tuhan, kemudian semua orang itu sebenarnya saya juga mau jadi Tuhan, semua 5 miliar penduduk dunia saya mau jadi Tuhan. Kalau semua jadi Tuhan, maka tidak ada lagi Tuhan, karena semua jadi Tuhan, lagi mana lagi Tuhan namanya? Itu yang pertama. Jadi pertanyaan tentang antara Tuhan, apakah kita jadi Tuhan? Nah, sebenarnya yang sulit itu adalah apakah kita bertemu Tuhan apa tidak. Itu sebenarnya berdinamika di situ. Kalau menjadi Tuhan sudah hukum akal telah menolaknya, dan kedua hukum agama pun menolaknya. Tidak ada Tuhan selain Allah, kan? Ditutup itu. Artinya perkataan persaksian Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, Allah itu mengiyakan akal. Karena akal juga tidak menerima kalau semua ini jadi Tuhan. Misalnya Tony jadi Tuhan, Zulkifli jadi Tuhan. Misalnya harus begini supaya tidak terlalu tegang dalam puasa yang sore begini kan, ada perut sudah mulai yang apalagi kita benar kan berpikir ya. Ternyata berpikir ini bisa menimbulkan mah dalam keadaan puasa. Dia ada tarik kuat sekali. Jadi kita di sini belajar bukan mau menjadikan teman-teman Tuhan. Jadi hamba saja lebih menarik. Jadi hamba saja. Kalau mau jadi Tuhan, nanti saya bingung siapa yang saya sembah. Misalnya kita 20 orang dia mau jadi Tuhan, siapa yang saya sembah, saya bingung mana Tuhan ini. Jadi kalau ada Tuhan, ada 20 Tuhan, berarti teman-teman punya bumi sendiri-sendiri. Jadi pertanyaan yang paling sulit sebenarnya adalah bertemu dengan Tuhan. Itu yang paling sulit dijawab. Kalau menjadi Tuhan kita tidak mungkin menjawab, karena memang itu sudah pertanyaan yang kontradiktif. Karena saya pada saat bersamaan jadi Tuhan, Tuhan pada saat bersamaan saya, nanti disebut dengan Trinitas sama yang sebelah. Ini kan nanti dibilang ini Tuhan kami. Enggak. Jadi kita tidak mau Tuhan begitu. Yang kita ini yang menarik ini jadi hamba saja ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang paling sulit dijawab adalah bagaimana kita berjumpa dengan Dia. Bagaimana kita mau berjumpa dengan Dia? Apakah hal yang mustahil untuk berjumpa? Kita akan menjawab tidak mustahil, karena ada ruang ini ya. Ada ruang fitrah. Jadi ruang fitrah ini adalah menjadi sebuah keharusan untuk diaktualkan. Tapi sebagaimana saya katakan kemarin, fitrah ini harus menemukan aktualannya, itu harus diarahkan ya, diarahkan dalam mazhab pemikiran.
Mazhab pemikiran itu adalah rumah dari fitrah itu. Jadi kalau fitrah itu tidak dibuat rumahnya, maka dia akan buat rumahnya banyak sekali. Karena fitrah ini tidak punya kategori. Sedangkan mazhab pemikiran adalah sebuah kontrol, sebuah kontrol dalam mengarahkan fitrah itu menemukan tempatnya. Jadi kita punya landasan kesempurnaan yaitu fitrah, maka wajar saja kalau kita secara instingtif atau secara batin itu selalu menginginkan hal-hal yang sempurna, kan? Kalau kita menginginkan hal-hal yang sempurna, sebenarnya itu pertanyaan sebuah otokritik pada diri kita. Sebenarnya kenapa kita sampai bertanya tentang kesempurnaan itu? Kenapa kita sampai mau menginginkan sesuatu yang ideal, ya, sesuatu yang bahagia, sesuatu yang orang tidak mau menderita, orang yang mau bahagia? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang memang ada dasarnya, ada basisnya, dan itu adalah dasar yang ditentukan. Bahasa takwininya adalah fitrah. Inda dina indallahi Islam, misalnya fitratallahi fataran nasa alaiha. Telah kutubkan ruh, telah dia tubkan ruh fitrah itu pada diri kita. Maka orang seringkali di luar itu mempertentangkan kita tidak bisa merubah kodrat. Kodrat yang tidak bisa dirubah itu mana? Ini kodrat ini kan yang disebut dengan kodrat, kan ini disebut dengan kod bahasa agama, ya, kodrat itu. Kodrat apa kodrat, ya? Kodrat, ya. Makanya waktu kita ketemu sama teman-teman waria yang satu kali kita salat bersama, salat bersama semua di Malioboro waktu itu, di Samping Malioboro. Jadi ada itu orang waria tuh anak Lombok, cantik sekali. Ya, kalau teman-teman lihat dari jauh itu perempuan, mulus kan, mulus, ya. Jadi saya waktu itu sama siapa? Ustaz Edi. Pertama datang, terus dia di luar, apa kecepet kuku itu? Dia cantik. Dia belum bicara itu, diam. Sekali bicara, laki-laki. Jadi, cuma bukan itu jalan. Ketika dalam sholat kita mengatakan, kalian mau sholat kayak apa nih? Perempuan atau laki-laki? Dia bilang, saya suka kami. Mau jadi laki-laki terserah, perempuan terserah. Jadi asar itu yang perempuan jadi laki-laki, maghrib perempuan laki-laki jadi perempuan. Jadi kalau misalnya asar ini ada yang jadi laki-laki, nanti asar dia keluar lagi posisi pakai mukena. Ntar maghrib dia pakai kopiah lagi. Begitu ganti-ganti terus. Jadi selalu ada imam, ada makmum. Jadi mereka mengatakan bersyukur. Ya, harus bersyukur lah. Faktanya begitu. Kalau kalian tidak bersyukur, setengah mati. Jadi ada permasalahan yang menggelitik, walaupun dengan sebuah kekuatan yang mereka mau ciptakan, tapi sebenarnya secara teori ada yang menggelitik. Ketika kita mengatakan kamu operasi saja, operasi transgender, ya, supaya bisa melahirkan, sholat juga statusnya jelas, perempuan atau laki-laki, tidak menjadi ambigu begini. Apa dia mengatakan? Kami tidak mau merubah kodrat. Dia tidak mau, maksudnya merubah kodrat itu dia tidak mau merubah yang diberikan Tuhan. Sesuatu yang dia tidak mau rubah. Sebenarnya sesuatu yang diberikan Tuhan itu yang mana? Fitratallahi fataran nasa. Telah kutiupkan ruh, itu yang diberikan Tuhan. Dan sebenarnya berubah fisik juga kan tidak masalah. Yang penting jangan rubah ini, kata Imam Ja'far Sadiq. Kalau saya disuruh ganti-ganti bahasanya, kalau memindahkan gunung itu saya bisa pindah-pindah, tapi saya tidak mampu memindahkan ini, sedikit saja. Disebut dengan merubah kodrat. Jadi kalau ada orang berani merubah ini, berarti dia jago. Tapi kalau hanya operasi plastik, ya, kalau hitam kasih putih, tambah saja. Suntik susu biar putih sekalian, tidak masalah itu. Itu namanya tidak merubah kodrat.
Kalau kodrat itu dipahami adalah sesuatu yang material, maka ini akan bertolak belakang dengan sebuah keadilan Tuhan. Karena fisik ini kan akan berubah. Mulai dari mulai mengeriput, berarti Tuhan yang merubah kodrat sendiri tuh. Mata mulai mulai rambut menjadi putih, berarti Tuhan yang merubah kodratnya tiap hari. Berarti Tuhan yang tidak konsisten. Nah, jadi sebenarnya kodrat tidak masuk di situ. Kodrat itu masuk dalam bahasa fitrah. Ya sebenarnya rubah saja. Cuma mungkin ada sebuah hukum sosial ya. Hukum sosial. Jadi pada saat bersamaan dia mau mengatakan dia mau senang kalau dia punya bayi, tapi disuruh untuk solusinya dia tidak mau. Ini kan lucu-lucu. Jadi kemudian kita mengatakan, terus bagaimana kalau kau menikah? Ya kalau dia mengatakan, saya ini menikah dengan laki-laki, bagus. Terus bagaimana itu perkawinannya? Kalau dia mau cari enak, saya kasih enak. Tapi kalau dia kalau mau dia minta anak, saya tidak bisa kasih anak. Saya menanyakan ini orang ini. Wajar kalian dikejar-kejar ya. Baru tingginya itu 2 meter bos. Siapa yang berani dia pukul ya. Badannya besarnya itu. Jadi kita juga akan takut. Itu teman-teman bisa diskusi. Sekarang dia dikejar-kejar, dia pindah di kota gede. Teman-teman bisa diskusi tentang begitu, tentang gender itu atau tentang waria. Yang saya mau tarik adalah ada bahasa fitrah. Mereka punya bahasa fitrah ingin menjadi perempuan. Jadi mereka mengatakan waria itu apa definisinya? Apa nama? Bukan, definisinya itu jiwa jiwa yang salah masuk tubuh, begitu bahasa kasarnya. Maksudnya kayak mau jiwa perempuan kemudian dia jiwa laki-laki dia masuk tubuh perempuan. Jadi salah alamat. Kita akan mengatakan berarti Tuhan salah tuh. Kalau kita mau mau membangun kritikan itu. Maka nanti dia emosi. Emosinya waria itu bahaya daripada kita emosi. Jadi kalau kita begini kan emosi masih ini, kalau mereka itu bahaya sekali. Jadi saya mau mengatakan dalam sebuah tema kesempurnaan yang tujuan kita diciptakan, itu sebenarnya ada bahasa fitrah yang sebenarnya diaktualkan saja. Dia punya keinginan mau menjadi seorang wanita, tapi ketika disuruh operasi ganti kelamin dia tidak mau. Berarti dia menahan fitrahnya. Dia menahan fitrah dia. Sebenarnya dia iakan saja untuk mengaktualkan. Tapi lagi-lagi dalam bahasa kesempurnaan itu ini seringkali memacu dalam merealisasi fitrah itu kan tidak sesederhana itu. Banyak hal yang kita lihat di sosial yang itu ada kala mendukung, ada kala tidak. Kalau yang mendukung, mungkin kita ini Indonesia ini masih tabu dengan yang disebut dengan operasi plastik, apalagi ganti kelamin, ya. Itu masih tabu di Indonesia kita. Padahal kalau di luar negeri itu sudah berjalan sudah puluh tahun ya. Cuma kita ya ini yang memang Indonesia ini bahaya sekali. Bukan tahu dia punya fikih bagaimana. Tidak ada satu rekonstruksi. Jadi kita melihat teman-teman waria sebenarnya dia punya keinginan secara instinktif, tapi dia tidak mendapatkan wadah aktualitas karena ada bahasa moral ya, bahasa moral yang di transisi itu, di transisi sehingga fitrah ini menjadi tertekan dengan satu dogma agama, kodrat. Makanya wajar saja kalau orang mengatakan bahwa agama ini membuat kita tertekan karena dia tidak merealisasikan fitrah dengan bahasa kodrat. Tidak bisa kita mengganti kodrat. Nah, itu kan berarti dia menahan sebuah kesempurnaan fitrahnya. Nah, jadi kita melihat satu sisi kita kasihan, tapi di sisi lainnya mereka juga tidak mengasihani diri. Kalau kita suruh operasi itu memang biaya, berkendala biaya. Jadi berapa mereka itu ada yang nikah sesama mereka, ada nikah. Untuk saya turun meneliti itu. Meneliti mereka menikah. Selalu ada fitrah ya, ada fitrah yang diaktualkan. Sesama jenis motifnya ada fitrah. Nah, jadi saya tanya dia
dia menikah itu dengan laki-laki. Terus kita mengatakan, saya sekarang berbicara tentang fitrah manusia. Pada posisi kalian menikah dengan sesama laki-laki, kira-kira mana yang aktif? Apa dia bilang? Saya suka mana yang aktif memulai, mana yang mulai ya. Ini teman-teman Maria. Harus selalu bahasa fitrah itu dipakai. Tapi seringkali bahasa fitrah yang dia mau aktualkan, tapi seringkali tiba-tiba dalam aktualannya itu dia pakai bahasa agama, seakan-akan agama itu menutup ruang realisasi itu. Jadi kita kasihan ya, padahal bahasa-bahasa agama disebut dengan rahmatan lil alamin, saya kesempurnaan. Kenapa ada fakta agama begini? Secara teori agama, ya selesai, sempurna. Tapi dalam praktik-praktik agama ini kita yang masih mengalami kesulitan-kesulitan dalam memenuhi aktualitas fitrah kita. Maka perlulah dibangun dan disebut dengan mazhab pemikiran. Mazhab pemikiran. Mazhab pemikiran itu berkaitan dengan fitrah itu, fitrah dia, di mana mazhab pemikiran akan mengorientasikan dirinya, akan mengarahkan fitrah dia sampai pada aktualitas. Jadi kesempurnaan manusia itu terletak pada sebuah kesempurnaan yang awal disebut dengan intelektual atau mazhab pemikiran. Fitrah yang menemukan nalarnya itu adalah fitrah yang akan sempurna. Pertanyaan kemudian adalah, secara pemikiran, mazhab pemikiran, fitrah ini mau tidak mau, suka tidak suka harus diaktualkan. Karena tanpa aktual kita tidak mengalami yang disebut dengan kesempurnaan manusia. Namun pada kesempurnaan itu dia beririsan dengan sebuah garis moral. Misalnya teman-teman yang bermain di Enggal Makmur ya, khusus sekali ya kan. Khusus. Nah, kita mengatakan fitrah, saya punya fitrah, ya fitrah punya kesukaan mau main. Tapi ada moral di situ, ada sebuah basis moral. Jadi kalau misalnya pemikir-pemikir modern, misalnya Freud, misalnya psikoanalisa, Bertrand Russell, Machiavelli misalnya, apa sih basis moral mereka itu? Apa yang mereka rasakan mereka langsung aktualkan tanpa melihat sendi-sendi moral. Sehingga apa? Dalam aktualitas itu bahasa fitrah sebagai sesuatu yang suci, yang diikat dalam sebuah mazhab pemikiran dalam orientasinya, dalam aktualitasnya itu beririsan dengan sebuah basis moral. Kalau kita menghilangkan basis moral, maka fitrah tidak kembali pada asasnya. Jadi kalau kita mengaktualkan fitrah kita dengan sebuah sandaran moral, maka fitrah kita tidak terkotori dan dia kembali pada kesucian. Karena kita beririsan dengan sebuah tema kediriannya. Tapi kalau kita katakan, saya mau mengaktualkan fitrah saya, apakah baik? Baik-baik saja. Namanya orang mau cari duit, mau ibadah, mau apa lagi, mau yang lain-lain juga tidak masalah. Itu namanya kebaikan. Makanya kata Mutahari, kita perlu membedakan kebaikan sosial dan keadilan sosial. Kalau kebaikan sosial itu tidak harus menggunakan moral, pertimbangan individu, selesai. Tapi kita berbicara tentang sebuah kesempurnaan, itu dia beririsan dengan sebuah basis moral bersama. Yang itu dimana kita meletakkan sebuah landasan etik individu dan etik sosial. Ini. Jadi kalau kita mengatakan bahwa tujuan kita diciptakan berkaitan dengan sebuah kesempurnaan, dan kesempurnaan itu adalah sebuah aktualitas pada realitas. Pada aktualitas itulah
kita berkaitan dengan sebuah kaitan sistem moral. Ada moral ya, ada sistem moral. Jadi tujuan kita di satu sisi adalah sebuah kesempurnaan, pada sisi lain moral itu menjadi tujuan kita dalam hidup. Bahwa menegakkan moral itu adalah tujuan kita diciptakan. Jadi ada tujuan kesempurnaan, ya, tapi ada juga basis moral irisannya. Dan kita juga harus menegakkan itu ketika kita mau menemukan kesempurnaan itu. Pertanyaan kemudian, kita melihat sekarang orang berbicara moral, orang berbicara tentang apa sih landasan dari etik personal itu. Apa manfaatnya, apa landasan kita bermoral. Kalau teman-teman membaca pemikiran misalnya Machiavelli, landasan moral ini kan yang penting kekuasaan, yang penting dapat kekuasaan, apapun diterobos, yang penting. Jadi orang yang paling bermoral adalah orang yang berkuasa. Ini landasan moral Machiavelli. Jadi yang dikatakan bermoral adalah berkuasa. Jadi kalau teman-teman mau dikatakan bermoral, dalam moralnya Machiavelli ya harus berkuasa. Begitu juga Bertrand Russell. Kalau Marxis adalah ekonomi, ya. Jadi yang dikatakan bermoral adalah orang-orang yang hadir dalam dinamika sosial yang memperebutkan faktor-faktor produksi, itu adalah orang-orang yang bermoral. Tapi sejauh ini kita mengamati orang-orang yang berkuasa juga, yang kita lihat moralnya lebih hancur daripada simpatisan, kan? Misalnya kalau sekarang orang mengkritik people power, orang mengatakan sebenarnya yang negarawan ini simpatisan daripada yang calon, karena yang calon tidak mengiyakan, tidak menerima hasil perhitungan KPU, dan dia tidak menerima hasil konstitusi. Maka sebenarnya yang negarawan ini siapa? Negarawan ini kan orang-orang simpatisan. Nah, jadi memang seringkali kekuasaan itu tidak bisa dijadikan sebagai bahwa itu adalah standar moral. Tidak bisa. Jadi kalau orang bermoral adalah orang yang berkuasa, lantas kita yang tidak berkuasa apakah tidak bermoral? Kan? Jadi menjadi gugur. Begitu juga. Jadi maka wajar ketika orang mengatakan bahwa kekuasaan menjadi satu standar, satu landasan etika personal. Kekuasaan. Jadi semua itu orang berbondong-bondong. Mulai berbondong-bondong. Juga mau berkuasa. Semua mau berkuasa. Kalau semua mau berkuasa, maka terjadi sebuah chaos sosial, ya. Menghalalkan segala cara dan lain sebagainya. Kan merusak tatanan. Kalau itu menjadi ukuran. Begitu juga dalam Marxisme, bahwa perlawanan misalnya memperebutkan faktor produksi adalah moral. Jadi kalau kita tidak melawan, kita tidak bermoral. Jadi orang-orang yang melawan adalah orang-orang senantiasa melakukan perlawanan. Tapi kita melihat dalam kejadian moral, orang-orang yang berkuasa standar moralnya biasa-biasa saja. Bahkan misalnya kita melihat banyak sih teman-teman kita atau figur-figur kita dalam dunia perpolitikan, banyak juga yang punya kekuasaan korupsi, kan? Setia Novanto, Rohur Muji, Surya Dharma Ali, banyak. Ini kan punya kekuasaan. Mereka korupsi, apa mereka dikatakan bahwa ini moral? Enggak, pasti mereka tidak dikatakan bermoral. Lantas sebuah tatanan sosial dikatakan terkait dengan kesempurnaan manusia adalah sebuah tatanan sosial yang baik. Maka dia beririsan dengan sebuah sistem moral. Jadi kesempurnaan manusia itu tidak bisa terlepas. Kesempurnaan manusia itu tidak bisa terlepas dengan irisan sosial. Disitulah kemudian ada basis moral dipasang. Jadi orang tidak mungkin sempurna, bahasanya, kalau kesempurnaan dia itu tidak beririsan dengan
dengan moral. Artinya apa? Secara individu kita punya tujuan kesempurnaan, ya. Tujuan bahwa kita mau sempurna, iya. Bahwa kita mau sempurna, iya, itu namanya cita-cita. Tapi untuk mendapatkan kesempurnaan tidak bisa individu. Dia harus bersentuhan dengan sosial. Jadi kalau teman-teman dikatakan sempurna, paling tidak di samping rumah, di samping kos itu tidak bahagia dengan kehadiran teman-teman. Kalau teman-teman hadir di situ tapi dia menggerutu, berarti teman-teman yang hadir di situ tidak mendapatkan kesempurnaan, dan masyarakat juga tidak tertransformasi kesempurnaan. Jadi untuk mendapatkan kesempurnaan manusia sebagai sebuah cita-cita ideal dari sebuah keharusan kita diciptakan bisa terpenuhi, itu dalam irisan dengan sosial. Jadi kalau teman-teman mau sempurna dan mau mendapatkan kesempurnaan, itu irisan aktualitasnya adalah dengan sosial, dengan masyarakat. Jadi kita bisa mengatakan kita tidak bisa mendapatkan kesempurnaan individu sebelum adanya kesempurnaan sosial. Ini, jadi saya mau sempurna, kriteria bahwa kalian sempurna itu di sosial. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar, ya. Kita dikatakan dengan salat yang benar itu adalah salat yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan begitu, maka kesempurnaan manusia, sebuah kesempurnaan individu itu berkaitan dengan terbentuknya kesempurnaan sosial. Kesempurnaan sosial itu apa? Kesempurnaan sosial itu apa? Karena kalau kesempurnaan kita itu berkaitan dengan aktualitas, maka semua landasan etika personal, kan? Landasan etika personal itu kan landasannya kesempurnaan, ya. Jadi moral yang dibangun, kan? Moral yang dibangun tanpa ada landasan kesempurnaan, maka ini individu. Jadi landasan etika individu sebagai sebuah tujuan kesempurnaan itu landasannya terkait dengan sebuah cita-cita kesempurnaan. Kalau tidak ada cita-cita kesempurnaan dalam pikirannya, maka moral itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya moral dibangun. Nanti ujung-ujungnya yang ada cuma apa? Cuma perebutan, yang ada tujuan selain itu. Tapi kalau landasan etika itu terkait dengan individu, berarti etika itu adalah sebuah landasan kesempurnaan manusia. Pertama. Pada saat bersamaan kita mengatakan ada juga moral. Kalau kita mengatakan bahwa landasan etika personal itu adalah kesempurnaan, maka orang berbuat baik itu tujuannya cuma menyempurnakan dirinya saja, menyempurnakan dirinya. Jadi orang berbuat baik itu sebenarnya tidak berbatas, dia akan terus berbuat baik. Untuk apa tujuan baiknya? Untuk bagaimana dia menjadi orang manusia yang sempurna. Landasannya itu. Jadi sangat sulit kita bayangkan bahwa manusia itu bisa berbuat buruk. Kalau kata Mutahari, sangat sulit dibayangkan manusia itu bisa melakukan yang disebut dengan keburukan sosial, menjalimi orang, mencuri barang orang, korupsi. Ini sangat tidak mungkin ketika kesempurnaan dijadikan landasan etik. Landasan etik. Jadi etika itu berkaitan dengan individu secara totalitas. Landasan etik, ya. Jadi belajar tujuannya itu. Jadi semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu berkaitan dengan sebuah tujuan kesempurnaan manusia. Maka landasan etik itu akan senantiasa bersesuaian dengan dirinya. Di saat bersamaan sosial juga harus terwadahi. Misalnya saya individu, teman-teman pun individu.
kita punya landasan yang sama, maka dalam relasi sosial itu ada disebut dengan etika sosial. Jadi kesempurnaan seorang individu itu diukur dari terbentuknya etika sosial. Kalau kita sebagai individu kan bisa secara subjektif ya, saya berbuat baik, subjektif. Tapi ukuran kesempurnaan di satu sisi ada etika individu. Etika individu kan dia dengan dirinya, ya. Tapi ada juga hubungan dia dengan dirinya itu adalah berkaitan dengan sosial. Jadi dalam sosial itu, dalam kehidupan individu, kita dengan diri kita juga ada etikanya. Misalnya etika individu, begadang jangan terlalu malam, itu etika individu. Merokok jangan terlalu melebihi kadar yang ditentukan, itu namanya etika individu. Kalau etika sosial misalnya, asap rokok kalian buang itu bagaimana, itu namanya etika individu. Apa? Etika sosial. Jadi etika individu, apakah dia itu memang benar-benar mentransisikan dia pada kesempurnaan, sangat sulit kita mengukur ukuran-ukuran individu itu. Apakah saya ini sudah sempurna atau tidak kan? Misalnya saya mengatakan Gaddafi ini dia sudah mengalami kesempurnaan pada tingkatannya, ini sangat sulit. Sangat sulit sekali. Maka ukuran dari kesempurnaan individu adalah sebuah etika sosial. Ini etika sosialnya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita ini sempurna, namun kita tidak pernah mengikuti moral bersama, disebut dengan tidak sempurna. Tidak bisa. Karena orang-orang yang sempurna adalah orang-orang yang tanda kutip dia bisa sebagaimana kemarin, orang yang sempurna itu adalah orang-orang yang sudah tidak mengsekatkan dirinya dengan yang lain. Dia bukan hidup di kamar sendiri, tidak. Orang-orang yang sempurna adalah orang-orang yang bisa berbau. Dalam keberbaurannya itu, dia membawa sebuah misi kesempurnaannya. Pada saat bersamaan dia menunaikan misi individu. Pada saat bersamaan dia punya tanggung jawab sosial. Apa tanggung jawab sosialnya? Tanggung jawab sosialnya itu adalah dia juga harus menyempurnakan masyarakat. Jadi kita misalnya kalau pintar, tidak bisa pintar sendiri, bahasa kasarnya. Kalau kita belajar, tidak bisa belajar sendiri. Makanya seringkali katakan ilmu itu diamalkan. Ilmu itu diamalkan karena berkaitan dengan apa? Dengan etika sosial. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Ilmu yang tidak diamalkan sebagai pohon yang tidak berbuah. Kenapa kita ilmu diamalkan? Padahal kalau kita sendiri misalnya, kalau kita sendiri pintar kan tidak masalah. Itu namanya etika individu. Tapi etika individu, kesempurnaan individu itu bisa diukur, harus ada ukuran objektif dan itu sosial. Jadi kalau kita mengatakan kita berilmu, diamalkan. Amal itu adalah etika sosial dari keilmuan. Jadi amal itu adalah sebuah tuntunan dari ilmu, namun dalam praktek pengamalannya, amal itu adalah sebuah etika sosial dari orang-orang berilmu. Jadi orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang memiliki duit yang banyak, etika moralnya dia harus masuk di masyarakat. Jadi kalau teman-teman katakan bahwa teman-teman pintar, orang-orang yang dikelilingi teman-teman juga harus pintar. Kalau teman-teman mengatakan bahwa teman-teman kaya, maka orang yang di samping diri teman-teman juga tidak melarat. Kalau teman-teman kaya, namun di samping itu melarat, berarti teman-teman tidak kaya. Kan begitu ukurannya. Saya kaya, tapi di samping kiri kanan itu makan juga tidak makan, minum juga tidak minum, masih ada orang miskin, berarti yang mana yang kaya? Mana orang kaya sebenarnya? Kalau orang kaya berarti segala sesuatu tercukupi, segala sesuatu tercukupi, sehingga dalam memberikan segala sesuatu juga tidak merasa berat. Jadi kehadiran
orang-orang yang sempurna dalam etika subjektivitasnya. Jadi etika subjektif landasannya adalah terkait dengan kesempurnaan individu. Pada saat bersamaan etika individu itu ukurannya bahwa kita itu beretika secara individu pada diri kita atau tidak, itu ukurannya adalah sebuah etika sosial. Jadi yang hidup yang paling sulit ini kan sosial ya. Kalau individu ini kan tidak sulit ya. Teman-teman mau hidup sendiri tidak masalah, tapi ada sebuah keharusan sosial. Ini yang paling sulit. Jadi kalau kita itu rajin sendiri itu tidak luar biasa. Tapi kalau teman-teman itu rajin dalam sebuah komunitas, dalam sebuah etika bersama, itu bagus. Kalau teman-teman hanya mengikuti tujuan individu, hanya mengikuti kemauan sendiri, itu gampang saja. Tapi apakah bisa kita mengikuti yang disebut dengan etika bersama? Ini kan agak sulit. Nah, dengan begitu, maka antara etika individu sosial, kemudian Tuhan. Kita mengatakan etika individu landasannya ini kesempurnaan. Maka apa landasan dari etika sosial? Kalau etika individu adalah kesempurnaan, maka pertanyaan kemudian, apa landasan etika sosial? Apa landasan etika sosial itu? Kalau kita sebagai individu, karena kita berarti kan mau menyempurna, kan itu kan landasan etika individu. Tapi kalau landasan etika sosial apa? Apakah sama dengan etika individu? Kan tidak. Kalau landasan etika individu adalah kesempurnaan, terus landasan etika sosial apa? Kira-kira apa landasan etika sosial? Sehingga betapa sulitnya itu kita masuk dalam sebuah kehidupan bersama ya. Kehidupan bersama, hidup bersama-sama, menjalankan sistem bersama-sama, belajar serius bersama. Ini kan yang bersama-sama ini kan sulit. Menurut Cak Nur mengatakan dalam etika moralnya, dia mengatakan hidup bergotong royong itu adalah sebuah sikap yang meyakini adanya otoritas, adanya otentisitas individu. Pertama. Yang kedua, dia mengatakan gotong royong atau bekerja sama itu adalah sebuah sikap tauhid. Sebuah sikap tauhid. Jadi landasan etika individu ini adalah landasannya. Namun yang menjadi problem ini, apa sih landasan etika sosial itu? Sehingga teman-teman hidup bersama. Satu, kita mengatakan saya berbuat baik di sosial ini. Saya berbuat baik di sosial ini karena saya mau menyempurnakan. Itu namanya etika individu. Tapi ada kan etika bersama. Artinya saya berperilaku di sosial itu, saya berperilaku di sosial secara individu karena ada sebuah tujuan secara individu bahwa saya mau sempurna. Tapi ada juga ada sebuah sistem bersama atau moral bersama. Justru moral bersama ini, moral bersama, apa landasannya dibangun moral bersama? Kalau secara individu kita berbuat baik karena kita mau menyempurna, dan
secara moral, sosial juga harus terbentuk, maka etika kita secara pribadi pada diri kita melakukan aktivitas bersedekah secara individu karena kita mau mengaktualkan fitrah kita untuk menjadi manusia yang sempurna. Tapi kesempurnaan individu itu tidak bisa kita mengatakan saya sudah sempurna, itu namanya klaim kan? Saya sudah sempurna wahai saudara-saudaraku, saya disebut dengan insan kamil. Karena saya sudah bersedekah, tidak bisa begitu. Tidak bisa. Nah, tentu teman-teman sudah berbaik hati, berbaik kepada yang lain dengan berbuat baik sebagai sebuah tuntutan individu untuk menyempurnakan diri. Tapi kita tidak bisa mengukur, oh, dia sudah sempurna. Namanya kalau kita bersedekah, kita sudah sempurna. Tapi sebagai sebuah etika individu, mungkin dia kaitkan dengan dirinya, iya. Tapi kita kan mau mencari tahu bahwa dia sempurna atau tidak. Oh, ini orangnya sudah sempurna. Salah satu ukuran kesempurnaan adalah apa? Sosial itu terjaga baik. Masyarakat tidak tercerai-berai. Artinya apa ya? Masyarakat tidak tercerai-berai. Masyarakat tidak tercerai-berai. Itu berarti bahwa kita sempurna. Tapi bukan teman-teman mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di masjid kultum, kemudian judulnya insan kamil. Saya adalah insan kamil. Anda begitu ya. Tidak begitu. Karena kesempurnaan moral sebagai sebuah individu itu acuannya sosial. Kalau kita hadir di masyarakat dan masyarakat itu tambah baik, berarti itu tanda kutip pencapaian individu secara kesempurnaan meningkat. Cukup kita rasakan saja, kita tidak usah buat tulisan saya telah sempurna karena kos-kosan saya sudah bersih semua. Itu yang paling kecil itu. Paling kecil itu kalau teman-teman tinggal di kos-kosan, itu kos-kosan semua bersih. Wih, terima kasih ya sudah bersih. Itu tanda-tanda orang memasuki ruang-ruang kesempurnaan. Tapi kalau di mana teman-teman hadir dan di situ kejorokan bertambah, teman-teman cukup menulis sebuah refleksi kritis tentang kesempurnaan. Tidak bisa. Tapi kita mengatakan, jadi kita mengatakan secara individu landasannya kita beretika karena kesempurnaan, dan indikator bahwa kita sempurna adalah bagaimana masyarakat itu semua merasakan efek dari kita adalah mereka tidak bercerai-berai, bersatu dan lain sebagainya. Bersatu dan lain sebagainya. Jadi kita misalnya masa mau bahasakan yang paling sederhana. Jadi saya misalnya berbuat baik itu tujuannya untuk menyempurna ini. Jadi berbuat baik saja. Tapi kan biasanya aja orang berbuat baik itu kan biasanya dia tidak perlu mengikuti etika bersama ya. Berbuat baik sesuka dia. Itu tuntunannya individu. Tapi orang mengikuti moral bersama itu landasannya apa? Kalau saya berbuat baik karena saya mau menyempurna, selesai. Tapi kalau saya mau mengikuti etika sosial itu landasannya apa? Kalau saya membaca buku misalnya, saya membaca buku karena saya mau pintar, selesai ya? Selesai. Tapi kalau saya suruh teman-teman buat tugas, itu landasannya apa? Kan berbeda tuh dua tindakan itu kan? Kalau saya suruh, kalau teman-teman mengatakan, saya tiap hari baca buku loh, misalnya, apakah itu benar atau tidak? Saya tiap hari baca buku, oh subhanallah. Itu kan karena ada sebuah sugesti, sebuah etika teman-teman dengan diri sendiri terkait bagaimana mengaktualkan potensi dari pengetahuan itu. Hanya membaca buku, selesai. Oh, karena ada tujuan kesempurnaan makanya dia baca buku. Karena ada landasan itu sehingga teman-teman berani membaca buku. Selesai itu ya. Tapi kemudian saya mengatakan secara tradisi belajar, sistem belajar, saya mengatakan teman-teman buat tugas. Buat tugas ini kan teman-teman tidak mau. Tapi saya suruh teman-teman buat tugas. Tapi kalau yang baca buku kan teman-teman saya tidak suruh baca buku, teman-teman baca buku. Baca buku, oh, terima kasih. Buku terima kasih. Baca buku terus, baca buku terus. Ketika dia baca buku kan dia secara pribadi dia menemukan sebuah aktualitas pengetahuannya dengan
dengan sederetan pemahaman yang dia pahami. Selesai. Tapi saya mengatakan, teman-teman buat tugas. Buat tugas ini kan moral bersama. Kalau teman-teman baca buku tanpa saya suruh, itu karena etika individu, karena terkait dengan ini. Tapi kalau saya suruh teman-teman buat tugas, yang itu teman-teman tidak mau secara individu, namun harus mengikuti moral bersama. Pertanyaan kemudian, apa landasan kita mengikuti moral bersama? Etika sosial ini yang kita melakukan sesuatu yang tanpa ada unsur kita di dalamnya, kan? Begitu. Kalau kita baca buku, misalnya saya contohkan, kita baca buku, ya, nama saya sendiri kan itu namanya etika individu. Saya baca buku, saya tidak mengganggu orang lain, kan? Baca buku misalnya, baca buku, taruh kopiah di kepala, itu namanya etika individu. Oh, paham? Kan etika berkaitan dengan dirinya, kan? Landasannya dia baca buku karena dia mau pintar. Landasannya dia baca buku karena dia mau paham. Berarti individu. Selesai. Tapi ada sistem bersama, misalnya kita semua, saya mengatakan, teman-teman buat tugas. Buat tugas ini adalah moral bersama kita, etika sosial. Jadi kalau baca buku secara sendiri, itu adalah landasannya individu, landasan individu. Tapi melakukan hal bersama, itu landasannya apa? Nah, makanya kemudian saya belum dapat ketemunya. Memang saya belum tarik memang. Makanya kita harus mencari tahu apa landasannya baru menemukan titik temunya. Makanya sehingga dalam etika sosial ini kan kemudian disebutkan pengorbanan, kan? Kita harus korbankan diri kita. Diri kita korbankan. Berarti kan yang dikatakan sempurna itu di sosial ukurannya. Kalau kita mengatakan baca buku kemudian sempurna, itu dalam subjektivitas kita, bahwa ada sesuatu yang kita mau aktualkan dalam ranah etika individu. Mungkin kita baca buku misalnya ambil air wudhu, kan tidak mengganggu orang, kan? Mengganggu. Jadi etika individu hanya kita dengan diri kita saja. Baca buku, ambil air wudhu, mengaji, pakai kopiah, itu kan etika individu. Selesai itu. Ada landasannya pada diri kita. Tapi etika sosial ini kita berani berkorban, melepaskan diri kita, kemudian kita berkorban. Dalam pengorbanan sebagai sebuah melepaskan diri kita, kemudian kita berkorban karena ada sebuah etika bersama. Landasannya apa sampai kita berani berkorban begitu? Agak begitu. Pasti lebih tinggi daripada etika individu. Kenapa kita bisa berkorban? Kenapa? Makanya dalam sebuah transisi ini saya menjawab. Jadi kita sebagai seorang individu beretika dalam diri kita. Namun kita sebagai individu yang bagian sosialnya itu juga harus memerankan sebuah etika sosial. Kalau etika individu kita jalankan atas landasan diri kita, namun etika sosial ini kita jalankan apa landasannya? Karena sesungguhnya dia akan bertolak belakang dengan diri kita. Namun kenapa kita harus lakukan? Apa landasannya sampai saya harus melakukan etika bersama? Ini sangat ini yang kemudian mengkritik etika modern, etika dalam dunia barat dikritik karena ada etika sosial. Kalau kita mengatakan landasan etika sosial adalah menjaga kepentingan bersama, misalnya, menjaga kepentingan bersama, ini tidak akan berlaku bagi orang-orang kaya. Karena orang kaya mengatakan, buat apa saya hidup dengan kalian? Saya sudah kaya, buat apa saya sama-sama itu? Buat apa saya tiap bulan saya sudah kaya kok? Kan tidak bisa berlaku itu. Kalau dikatakan bahwa kita katakan bahwa etika bersama itu adalah landasannya kepentingan bersama. Kalau kepentingan kita semua sudah terpenuhi, kalau kepentingan kita semua sudah terpenuhi, bagaimana itu? Akan buyar. Kalau kita mengatakan bahwa kepentingan kita bersama, ini kan kemudian dikatakan bagi orang-orang miskin saja yang buat etika bersama. Makanya dalam saya lupa teorinya.
yang orang membuat sistem komunal itu, sistem bersama itu, kemungkinan besar orang-orang kecil, karena dia takut diserang oleh orang oleh oleh kekuasaan yang besar, maka antara suku-suku yang kecil itu kemudian bersatu untuk membentuk semua sistem bersama untuk menjaga kepentingannya mereka, kan? Karena dia takut diserang oleh sebuah kekuatan besar. Kalau seandainya kita menggunakan bahwa etika bersama landasannya adalah kepentingan, maka ini dengan sendirinya hancur ketika di mana satu orang menjadi penguasa besar dan dia memegang kekuasaan, maka dia akan terpisah dari itu. Tapi etika bersama, dia tidak mengenal kamu itu berkuasa atau tidak, kamu miskin atau tidak, sama dalam kaitan etika moral. Dengan begitu apa landasannya? Kalau secara etika individu selesai diri, tapi etika sosial ini kan yang menjadi menarik. Kenapa orang betapa sulitnya orang itu hidup bersama ya? Kita mau hidup sistem saja itu, capeknya. Kasih bangun teman-teman pagi juga ribetnya. Bangun, sulit. Padahal ada etika bersama di situ. Etika bersama. Kalau etika sosial, kalau etika individu, tidur itu menarik, tidur. Namanya fitra, mau tidur itu. Tapi kita ini kan bukan hanya tidur sendiri. Kita ini kan bukan hanya tinggal sendiri. Kalau teman-teman hanya memerankan etika individu, teman-teman tinggal di gua itu loh. Ada di mana nama? Di sini, di Gunung Kidul itu. Pantai Selatan itu ada gua. Gua itu tinggi sekali tebingnya itu. Perempuan itu nenek-nenek, dia tinggal itu sudah sekitar 11 tahun nama. Dia bilang dia menyepi. Jadi orang-orang yang menolak etika bersama itu dia akan menyepi sebagai etika individu. Dia mulai bertapa. Di dalamnya itu dia sama anjing. Sama anjing tuh. Dia jaga anjing, anjing jaga dia. Kalau kita memerankan, jadi kalau kita membawa etika sosial, jadi kalau kita menjaga etika sosial, maka kita menjaga individu, kita menjaga sosial, sosial juga menjaga. Kayak itu kan ini itu. Dia dengan anjing, jadi dia jaga anjing, anjing juga jaga dia. Kalau dia bertapa, anjing di gerbang, dia orang. Kalau ada orang dia bunyikan suaranya. Tapi kalau dia selesai berzikir, dia kasih anjing makan. Itu kan etika. Ada juga etika. Ada etika hewan dan manusia. Ini kan etika moral, etika bersama. Cuma kita punya pertanyaan kan, apa sebenarnya sampai kita harus mau hidup bersama? Apa sebenarnya kita mau hidup bersama? Secara kesempurnaan, teman-teman berbuat baik itu baik. Tapi ukuran kesempurnaan kita itu pada sosial. Dan pada sosial itu ada etika bersama. Maka untuk mewujudkan kesempurnaan kita, karena kesempurnaan etika individu, landasan etika individu kan ini kesempurnaan ya. Namun dalam landasan sosial sebagai etika bersama apa landasannya? Di mana individu itu masuk di sosial. Dan di sosial itu adalah ukuran dia sempurna. Bahwa dia sempurna itu di sosial. Dia mendapatkan kesempurnaan itu di sosial. Pertanyaan kemudian apa landasannya sehingga kesempurnaan dia itu dia dapatkan di sini. Justru landasan ini yang mengharuskan dia dan akan mampu merealisasikan dirinya akan dikatakan sempurna dan disangsikan oleh semua orang memang dia adalah insan kamil. Jadi kita bukan mengatakan, wahai saya ini wali, tidak begitu. Ayo kita buat kongres, siapa koordinator wali Indonesia, tidak begitu. Di sosial itu tidak begitu. Di sosial itu tidak butuh klaim, tapi masyarakat mengatakan itu wali saya, misalnya begitu contoh. Oh dia ini wali, itu. Jadi bukan mengatakan konsultan wali, ciri-ciri wali, tidak sampai kan ciri-ciri wali, tetap ciri-ciri bukan wali. Kira-kira ada tidak perenungan? Karena landasan sosial ini menjadi sebuah kekuatan bahwa kita itu menyempurna di sosial. Kalau kita berbuat individu, misalnya berbuat baik, misalnya kita lepaskan sosial ya, berbuat baik itu kan disebut dengan kebaikan sosial. Kebaikan individu. Tujuan kita berbuat baik untuk kita ya, untuk kita. Bahwa saya mau sempurna, oke. Tapi itu kan individu. Tapi kesempurnaan itu berkaitan dengan sosial. Kalau berkaitan dengan sosial, maka kita hadir dalam sebuah etika moral bersama, etika bersama.
dalam menjalankan etika moral, etika bersama itu, etika sosial itu, apa landasannya? Kira apa teman-teman bisa melihat itu? Karena landasan itu penentuan bahwa kesempurnaan kita dapatkan. Kira-kira apa? Teman-teman berpikir. Tinggal berapa menit lagi? Tinggal 10 menit. Saya mau akhiri supaya teman-teman buka puasa bersama dengan landasan ini. Kalau minum teh sebagai landasan individu, selesai. Tapi bagaimana minum teh sebagai landasan bersama? Pasti beda-beda itu. Teman minum teh sebagai etika individu, beda rasanya. Beda yang didapat dengan minum teh sebagai landasan sosial. Etika sosial itu beda juga yang ditangkap. Ada juga itu beda-beda itu. Beda itu. Baca buku sebagai etika individu, iya. Tapi kalau baca buku sebagai etika sosial, sempurna. Contohnya begitu. Contoh kasus begitu. Jadi ada gambaran supaya kita ini tidak takut dalam bersosial ya. Sehingga kita ini bersosial kan takut-takut. Jangan-jangan saya dimarah, kan begitu. Kita disuruh ayo kita masuk di masyarakat kerja kuburan, yang lain tidur. Karena tidak ada etika sosial, karena tidak ada landasannya. Dia orang sana cabu rumput, dia satu tarik, orang cabu dua, dia tarik dua. Ini kalau etika sosialnya, itu maksud saya begitu. Jadi teman-teman pulang nanti di setiap daerah, ini teman-teman berbaur sama masyarakat, karena ada landasan yang paling besar untuk diletakkan di situ. Kalau sebagai individu, Anda usah berbaur juga, mau dalam kamar, kunci kamar, zikir sampai atap-atap terlepas juga tidak masalah. Tapi ada etika sosial. Karena orang yang berzikir sampai itu melayang itu, sampai naik air juga tidak tenggelam, itu individu saja. Tapi bukan sempurna itu. Kata Imam Ali, kalau saya cuma disuruh naik air dan saya disuruh terbang, itu gampang. Burung juga bisa terbang kok. Saya manusia, masa disuruh terbang begitu? Baik pekerjaan burung namanya. Ada manusia sekarang itu mau cari yang itu, borka-borka, cari mau terbang, mau tiba-tiba menghilang. Ini kan tuyul namanya. Itu bukan manusia namanya. Sebenarnya itu hal-hal gampang saja. Karena ini kan manusia ya. Kalau hanya mau rubah HP jadi duit, itu kan jin, tugas jin itu. Kalau tugas manusia itu lebih besar dari itu. Kalau dia sudah sampai pada kemanusiaannya, dia rubah HP jadi duit juga bisa-bisa saja. Ada tugas orang pergi cari zikir, itu yang zikir dia kasih datang duit dari kantong-kantong yang keluar itu loh. Nah ini kan tugas apa? Tugas jin namanya, bukan tugas manusia. Kita ini kan bicara manusia, bukan jin dan tuyul. Ada orang kalau naik air tuh, wah ini orang jago, sempurna. Nah bukan sempurna, itu burung. Itu manusia burung, bukan manusia sejati. Manusia burung itu. Ini kita bicara manusia seutuhnya. Manusia insan kamil ini begini. Jadi kalau ada orang yang berzikir-zikir begini tiba-tiba keluar air, ini keran biasa saja. Keran juga bisa kasih keluar kan. Kenapa? Tapi sebagai sebuah kelebihan tentu kita syukuri ya, tapi manusia lebih besar dari itu. Dengan begitu saya mau menyatakan bahwa landasan etika individu dan kesempurnaan diri, namun landasan etika sosial itu cuma ini. Landasannya Tuhan. Pertemuan, tarikannya adalah perjumpaan. Itu landasannya. Landasannya tarikan Tuhan. Perjumpaan. Begitu. Karena kalau ini tidak ditarik, maka yang ada semua murni etika individu. Dan tidak akan terrealisasi yang disebut dengan etika sosial. Tidak akan tercapai itu. Teman-teman mau bentuk etika sosial kalau tidak ada basis moralnya adalah tauhid, maka teman-teman tidak akan bisa menciptakan semua berjalannya basis moral etika bersama itu tidak akan tercapai. Pandangan dunia tahu itu Tuhan sebagai sebuah landasan moral sosial itu dipasang. Artinya apa? Perhatikan, ada sebuah. Jadi basis tauhid itu adalah sebuah landasan etika sosial. Kemudian kita mengatakan apa wujud dari basis tauhid itu? Apa yang kita katakan, apa sih landasannya etika sosial itu direlasikan? Kalau secara etika individu terkait dengan individu, secara sosial teman-teman mau tarik yang mana? Etika sosial itu karena berkaitan dengan bagaimana kita bisa hidup bersama.
kita bisa hidup bersama dalam ketertiban yang baik, maka kita perlu landasan yang keluar dari landasan individu. Yang keluar dari landasan individu, namun tidak mencederai kepentingan individu. Itulah kemudian basis tauhid diletakkan sebagai sebuah landasan moral dalam sosial. Jadi kita berbuat baik, kita menjaga sistem bersama itu adalah sebuah bentuk, makanya kata siapa nama Profesor Ayatullah Profesor Taki Zafari mengatakan ibadah terikat dengan Tuhan itu adalah cara terbaik untuk menjaga sistem sosial. Jadi kalau sistem sosial, kalau ini dijadikan sebagai landasan moral dan ini tertib ya, ketika tertib ini sosial, maka itu kemudian baru muncul teori perjumpaan. Tertib dulu, baru masuk tema perjumpaan. Jadi perhatikan, saya punya penjelasan adalah satu. Etika individu kan landasan ini, landasan sosial ya, ingin menyempurna. Tapi ukuran kesempurnaan itu adalah sosial. Artinya ukuran kesempurnaan itu adalah sosial. Etika sosial berarti ukuran kesempurnaan bahwa individu itu sempurna itu kan sosial. Dari basisnya sosial. Basisnya sosial ini orang kan berbicara etika sosial. Kemudian kita mengatakan kalau etika sosial itu landasannya apa? Artinya kalau kita menjalankan individu pada diri kita, kita pakai etika individu. Tapi kalau kita mau menjalankan etika moral bersama, itu kita menggunakan landasan apa? Landasan apa? Salah satu landasan yang kita gunakan adalah landasan tauhid untuk menstabilkan sosial. Pada kestabilan sosial itulah kemudian kita akan menemukan yang disebut dengan kesempurnaan manusia. Kesempurnaan manusia di mana? Cuma satu. Dia akan sampai pada pertemuan dengan dirinya. Begitu. Oh, berarti pada saat pertama di mana Tuhan menjadi landasan pada awal etika sosial itu, individu belum melakukan perjumpaan. Belum. Itu hanya mau stabilkan dulu. Ketika itu sudah stabil, baru itu akan berbicara. Ini itu akan berarti subjektif, tidak objektif. Ini akan menjadi subjektifikasi. Yang ini ketika sudah stabil itu, maka pertemuan itu menjadi subjektif, tidak menjadi objektif. Jadi kalau orang bertemu Tuhan, dia cuma diam-diam saya begini. Faisal temu Tuhan, tidak bicara, itu subjektif. Tapi subjektivitas itu dilewati oleh etika bersama. Maka kita tidak bisa berbicara perjumpaan dengan Tuhan kalau ada orang miskin. Kita tidak bisa berbicara tentang berjumpa dengan Tuhan kalau sistem bersama juga masih terputus. Jadi tolong jaga ronda sebagai etika bersama. Di situ mungkin teman-teman berjumpa dengan Tuhan. Itu pemenang etika sosial begitu. Ketika itu jaga ronda stabil, teman-teman mungkin sendiri yang duluan. Tuhan lewat. Misalnya begitu ya. Karena pertemuan itu sudah bernilai subjektif bagi individu. Tugas kita apa? Menjaga. Jadi ketentraman bersama dalam sosial itu akan mewujudkan subjektivitas kita. Jadi bantu dijaga nih sistem masyarakat supaya teman-teman sendiri yang kalau tiba-tiba ada yang jaga rumah, tiba-tiba tarik rokok, Assalamualaikum. Tapi dia tidak mungkin cerita, dia akan berdiam. Tapi apakah mampu kita diam begitu? Nah itu menjadi pertanyaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.